Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika D. Apriya Prawati, kelas 10 IPA 10, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang vektor di ruang R3. Nah, terkait vektor di ruang R3, apa sih yang bakal kita pelajari? Yang bakal kita pelajari yaitu yang pertama, vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Yang kedua, operasi aljabar pada vektor di ruang R3. Yang ketiga, panjang vektor di ruang R3. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu vektor satuan di ruang R3. Yang pertama ada vektor kolom, di mana vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan terurut, yaitu XA, YA, ZA, jadi dia menurun ke bawah. Nah, atau bisa ditulis sebagai vektor A sama dengan buka kurung XA, YA, ZA, tutup kurung yang dinamakan dengan vektor kolom. Nah, XA ini menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, kemudian YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, sedangkan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sumbu Z. Nah, yang kedua ada vektor baris, di mana vektor A dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA, ZA, atau ditulis sebagai XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Kemudian ada vektor basis, di mana vektor basis adalah vektor yang panjang satuannya dan arah searah dengan sumbu koordinat. Nah, vektor basis ini contohnya vektor I, vektor J, vektor K itu adalah sebuah perumpamaan. Adalah vektor basis pada arah yang positif, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, bisa kita lihat contoh soal yaitu diketahui titik A 361 dan titik B min 2, 2 dan 0, tentukan vektor BA. Yang pertama vektor kolom, yang kedua vektor basis, yang maksud saya vektor baris, yang ketiga vektor basis. Nah, bisa kita lihat penyelesaiannya. Pertama vektor kolom. Vektor kolom langsung kita tulis menurun ke bawah seperti kolom. 361 dikurang min 2, 2, 0, itu A ke B, karena yang besar dikurang yang kecil, hasilnya yaitu 5, 4, 1 menurun. Kemudian yang kedua ada vektor baris, di mana vektor baris itu langsung sejajar ke kanan, jadi tinggal vektor BA sama dengan 5, 4,1. Kemudian yang terakhir ada vektor basis, di mana vektor basis ini diperumpamakan dengan simbol I, J, dan K. Kemudian vektor BA memperoleh 5i tambah 4j ditambah 1k, memperoleh hasil semuanya itu 5i tambah 4j dan tambah 1k. Jadi seperti itu ya. Setelah mengetahui vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis, di sini kita juga mengetahui operasi aljabar pada vektor di ruang R3. Yang pertama itu ada jika vektor A sama dengan X1, Y1, Z1, dan B, Y2, Y, X2, Y2, Z2, maka yang pertama ada penjumlahan, di mana vektor A ditambah vektor B, yaitu kita jumlahkan saja vektor kolom A ditambah vektor kolom B yang memperoleh hasil D. Kemudian yang kedua, vektor A dikurang vektor B, kita jumlahkan juga. Masukkan vektor kolom A-nya, kemudian dikurangi dengan vektor kolom B. Nah, setelah itu, kita langsung jumlahkan dan kurangkan. Nah, yang ketiga itu, ada vektor A sama dengan vektor B, di mana misalnya X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan yang terakhir Z1 sama dengan Z2. Nah, kemudian yang terakhir yaitu K sebagai konstanta vektor A, di mana K dalam buka kurung X1, Y1, Z1 tutup kurung, dengan K adalah sebuah konstanta. Jadi seperti itu ya untuk operasi aljabar pada vektor di ruang R3. Nah, di samping itu, kemudian ada contoh nih lagi satu. Diketahui titik A min 1,2,3, titik B 2,1,5, dan titik C 5,X, Y. Jika vektor AB sama dengan konstanta vektor AC, maka nilai X min Y adalah. Nah, terus ada panjang vektor di ruang R3. Panjang vektor A sama dengan X, Y, dan Z ditulis dengan vektor mutlak vektor A ditentukan dengan rumus mutlak vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, jika titik pangkal bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB ini A, X, A, Y, A, Z, A, yang B, X, B, Y, B, Z, B, maka diperoleh mutlak vektor AB sama dengan akar X,
min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat tambah ZB min YA kuadrat. Jadi seperti itu ya rumus untuk mutlak vektor A dan untuk rumus mutlak vektor AB misalnya cara pencariannya. Jadi jangan lupa untuk tanda kurungnya dan akarnya. Begitu juga tanda kuadratnya. Nah, kemudian ini untuk contoh soalnya bisa dilihat. Jadi sekian untuk video saya mengenai operasi pada bidang R3. Maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang atau mungkin materi yang kurang. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dan terima kasih. Sekian. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.